ya, ketika manusia lagi terpuruk-terpuruknya tuh segala cara dihalalkan. Jadi wah, Arc Kucing itu agak kayak menggambarkan apa yang ada di situ. World buildingnya, menceritakannya tuh bagus, mulus, karena animasinya tuh mendukung itu. Halo, kenalin aku Kano Josie di video catatan Wibu episode ke-24. Ya, di video review kali ini aku akan ngebahas salah satu anime yang musim ini dapat season 2. Tapi untuk video reviewnya kali ini aku cuma mau review untuk season pertama, dan ya kita mulai aja ya. Mahoutsukai no Yome atau The Ancient Magus Bride. Salah satu anime fantasi yang menurutku bagus, ceritanya, pembawaannya bagus, visualnya bagus. Yang sempat ku mention di video sebelumnya, video Fairy Tail yang Sugar Apple Fairy Tail itu. Kenapa? Karena anime ini menjadi pembanding yang cocok untuk anime itu. Well, bisa dibilang ini jomplang banget. Dan kenapa aku begitu merekomendasikan anime ini dibandingkan Sugar Apple Fairy? Oke, kita bahas, mari dibahas ya. Gambaran kasar ya, sejujurnya aku nggak begitu paham tentang anime ini lewat judulnya aja, dan aku nggak nonton trailer. Waktu masih ongoing tuh aku melihat ya apaan sih ini animenya gitu kan, dari thumbnailnya seperti itu, terus judulnya seperti itu, aku merasa kayak udahlah. Lalu ketika animenya ini sudah tamat, atau kita katakan batch ya, satu season sudah selesai, aku coba nonton dan ternyata wow, mengejutkannya, anime ini benar-benar bagus. Isekai dengan protagonis perempuan yang cukup bagus eksekusinya, mulai dari banyak hal kayak musik, animasi, terus cerita, karakter. Menurutku ini wow banget. Untuk sinopsisnya, Chise Hattori, seorang gadis berumur 15 tahun yang pada saat itu tuh dia ada di posisi objek yang dijual pada pelelangan atau auction ya, dan dibeli senilai 5 juta pounds. 5 juta pound tuh kalau dirupiahkan kira-kira 9-10 miliar lah. Nanti aku tulis di sini nih, 5 juta pound itu berapa. Dia dijual atau dibeli oleh pembeli misterius dan dibawa ke rumahnya, lalu ya disambut hangat, diterima, dan si pria misterius itu memperkenalkan dirinya sebagai Elias Ainsworth, seorang penyihir. Dan dia memperkenalkan Chisa ke dunia yang mungkin Chise itu nggak tahu, yaitu dunia magic atau sihir. Untuk autornya itu bernama Kore Yamazaki ini adalah seorang pengarang, mangaka, dan juga ilustrator. Dan ya, komiknya itu digarap oleh dia sendiri dan diilustrasikan oleh dia sendiri. Dia lahir di Hokkaido. Informasi tentang autornya memang sebatas itu, mungkin kayak Twitternya aku akan tampilin di sini. About and production. Komik The Ancient Magus Bride ditulis dan diilustrasikan oleh Kore Yamazaki. Seri pertamanya di bawah naungan McGarden Monthly Comic Blade, mulai dari 30 November 2013 sampai 1 September 2014, dan berpindah ke Monthly Comic Garden dikarenakan di percetakan sebelumnya tuh udah berhenti dicetak. Lalu perkiraan hingga sekarang tuh volumenya ada berjumlah 19 volume, dan komiknya tuh masih berlangsung sampai sekarang, masih ongoing. Kira-kira chapternya tuh ada 95, cukup banyak. Untuk animenya itu season pertama tayang 8 Oktober 2017 sampai 25 Maret 2018. Berjumlah 24 episode, dan studio yang menggarapnya adalah Wit Studio. Dan juga ada beberapa studio yang gabung dalam produksinya, kayak pihak-pihak tertentu. Ada Production I.G, lalu ada Shochiku, ada Flying Dog, dan juga ada McGarden. Ini studio-studio yang menurutku cukup famous ya, terutama Production I.G itu salah satu anime maker yang keren juga itu. Langsung aja masuk ke review. Apakah animasinya bagus? Pakai nanya. Beneran, ini luar biasa ya Wit Studio, jadi nggak bisa diragukan.
visualnya bagus, detailnya dapat, warnanya bagus. Ya ini anime fantasi, mereka mendeliver ini dengan sangat-sangat baik secara look, visual, animasi, pokoknya nggak usah ditanyain. Oke. Untuk alur cerita, narasi yang dibawakan dalam animenya itu menurutku cukup bagus, eksekusinya bagus, yang dibawakan bagus, animasinya itu sangat-sangat mendukung banget gitu ya. Tadi aku bilang kan kayak, aku sebenarnya lupa nyebutin kayak pencahayaan, angle-nya, motionnya itu benar-benar dibuat bagus sehingga cerita yang dibawakan juga enak, kayak menggambarkan apa yang ada di situ, world building-nya, menceritakannya tuh bagus, mulus karena animasinya tuh mendukung itu gitu. Kayak misalnya ada naga di situ, naganya nggak 3D dan itu bagus gitu. Enak jadinya denger ceritanya, world building yang luas, memperkenalkan tentang A, B, C, D, mungkin karena ini season pertama. Dan ya, untuk story-nya tuh aku cuma bisa bilang ini bagus saja. Gimana seorang protagonis perempuan ya, dan jelas autornya juga kan perempuan. Protagonis perempuan dengan isekai pasti ceritanya sih ya mirip-mirip dengan protagonis yang lain lah. Cuman di sini aku lebih suka karena tidak menggunakan formula harem, nggak harem-hareman deh gitu, tapi petualangan seorang gadis dalam mempelajari dunia baru gitu, kayak dunia sihir, dunia yang dia sebelumnya tuh nggak pernah tahu. Terus bagaimana alurnya berjalan. Menurutku season 1 tuh juga kompleks ya, terutama ada satu arc, aku spoilerkan sedikit, yaitu arc kucing. Itu agak sedikit mengganggu karena yang kucing itu nggak bisa nyalahin karakter laki-lakinya karena dia ingin istrinya sembuh, tapi dikarenakan dia putus asa akhirnya dia tidak bisa memilih cara yang lebih rasional, cara yang lebih masuk akal. Maklum ya, ketika manusia lagi terpuruk-terpuruknya tuh segala cara dihalalkan. Jadi arc kucing itu agak nggak cuma itu sih yang disturbing, tapi banyak. Untuk karakternya sendiri, menurutku Chisei-nya sendiri tuh karakternya kompleks ya, dibawakan dengan bagus, dibuat dengan bagus, memiliki masa lalu yang ada, terus dia itu juga melaraskan gitu loh. Jadi ketika dia belum berkembang tuh nanti kayak gini, cara dia menyelesaikan masalah, cara dia berinteraksi dengan orang, semua itu benar-benar diperhatikan sama autornya, detail. Dan bahkan setelah karakter development pun karakter Chisei sendiri tuh mengalami perubahan yang signifikan dan juga bagus gitu. Ketika ya ini kan anime fairy tale ya, jadi seiring dengan pertemuan dan masalah yang dia lewati, dia akan terus berkembang. Itulah ya. Terus untuk Eliasnya sendiri, aku cukup terkesan ya. Biasanya karakter cewek itu pasti ada pendampingnya yang misterius, aneh, dan juga pasti memiliki kelebihan yang dalam tanda kutip disukai fans cewek gitu kan. Secara looks misalnya, secara wibawanya itu apa, dan di sini ini benar-benar dijelaskan bahwa karakter ini memiliki kelemahan juga. Elias itu memiliki sisi yang lain juga gitu, dan bagaimana mereka ngedeliver itu tuh sangat-sangat baik. Lalu untuk karakter-karakter yang ada di sekitarnya karakter utama atau karakter sampingan lah kita nyebutnya, itu benar-benar bagus. Keberadaan mereka beneran menolong, dan pertemuannya tuh nggak basi, pertemuan sekali terus lupa gitu, enggak. Pertemuan mereka tuh saling berhubungan, dan apa yang diciptakan atau apa yang telah dihasilkan dari pertemuan itu memang memupuk sesuatu untuk pada akhirnya gitu. Jadi autornya menurutku cukup teliti ya dalam menulis naskah dan juga menulis karakter. Untuk musik, dan ya ini musik salah satu faktor yang menarik karena musiknya itu luar biasa enak didengar, background musiknya bagus, sound effect-nya terutama jernih banget, sound effect-nya ya, detail. Mungkin karena ini anime fantasi ya, jadi musiknya tuh cukup ikonik. Musik fantasi itu pasti memiliki ceritanya masing-masing, dan karena aku melihat latar belakang ini adalah kayak sihir, dan sihirnya tuh di era-era Eropa-Eropaan, jadi pembawaan musiknya tuh lebih mendekati tradisional klasiknya, arah Eropa, agak barat Eropa gitulah. Dan menurutku tuh bagus. Untuk opening endingnya ini menurutku luar biasa ya, cukup ngena. Opening endingnya cukup masih memberikan kesan gitu loh di aku, kayak wah ini Mahoutsukai no Yome gitu.
Yang pertama, endingnya itu ada Here dari Yuna. Untuk ending pertamanya itu ada Hana Itoki Wea Cycle. Dan juga ada opening kedua yaitu You dari Main. Dan ending kedua dari Aki and Akino from Blast 4 yaitu Tsukino mo Hanbun. Ini bagus semua, no doubt, tidak perlu diragukan. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, anime fantasi yang menurutku ini cukup bagus eksekusinya. Karakter protagonis perempuan, mungkin tidak semua orang itu bisa suka dengan karakter protagonis perempuan karena ya biasanya mungkin nggak ada haremnya, atau mungkin karakter perempuan tuh terbilang lebih membosankan. Event yang diberikan juga terbatas ya karena dia perempuan gitu. Tapi menurutku ini salah satu anime fantasi dengan karakter utama perempuan yang bagus, tidak klise. Ya meskipun pada bagaimana mereka ngebawain ceritanya sih memang ya tipe-tipe isekai-nya protagonisnya perempuan gitu, kayak pertemuan-pertemuan baru, pelajaran-pelajaran baru, fairy tale lah ya kita nyebutnya. Dan ini bagus banget. Kekurangannya mungkin aku cuma bisa bilang kayak banyak hal yang mungkin masih belum bisa dijelaskan kalau cuma nonton anime, atau mungkin ada orang yang udah baca komik atau apa lebih ngerti, bisa aja tulis ya, kasih tahu, kasih penjelasannya. Dan ya terima kasih yang udah nyimak sampai selesai, semoga hari kalian menyenangkan. Beli Cise ya, harga 5 juta pound sterling itu dirupiahin tuh, bisa beli apa aja ya, luar biasa memang. Elias Sultan sekali.